Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, masih melanjutkan matan yang ke-24 yang berkaitan dengan matan berikutnya, yaitu matan yang ke-25. Para pengikut Nabi, yaitu para sahabat, mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Ya. Orang yang paling kuat imannya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka bertingkat-tingkat. Ya. Mereka adalah manusia terbaik yang ada di permukaan bumi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika di antara mereka ada yang tidak sabar menghadapi kekerasan, penindasan, siksaan dari orang-orang musyrik, yang mana mereka meminta keringanan kepada Nabi untuk melepaskan diri dari siksaan orang musyrik, untuk mengakui sesembahan orang musyrik, untuk menyetujui peribadahan orang musyrik, untuk tidak mendakwahkan tauhid. Ya. Untuk ridho dengan kesyirikan. Akan tetapi Allah SWT memberikan teguran. Dalam perkara akidah tidak ada toleransi. Ya. Toleransi hanya berlaku dalam perkara muamalah, berjual beli, ya, hubungan sosial masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan tauhid. Akan tetapi dalam masalah akidah kita harus memegang rambu-rambu wala dan baru. Kapan kita berloyalitas, yaitu hanya dengan orang-orang yang bertauhid dan berbaroah, berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Walaupun di antara mereka yang ingin yabtadi bidinihi, ingin menggadaikan agamanya min adzan nasi, agar terbebas dari siksaan dari orang-orang musyrik, wa yansan nar, dan mereka melupakan neraka allati amamahu, yang sudah ada di depannya. Diibaratkan seperti al-mustajiru, orang yang meminta perlindungan minar romdoi, dari panasnya api, binari, kepada neraka. Tentu permintaan tolong yang tidak akan mungkin bisa meringankan siksaan. Ya. Maka ketika kita diuji, ketika tauhid kita diuji, akidah kita diuji, maka Allah SWT memerintahkan untuk bersabar. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak keimanan, yaitu dengan mengatakan ujian manusia ini adalah azab Allah. Bukan, ya. Ujian manusia itu adalah filter. Ujian manusia itu adalah untuk mengecek sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana tauhid kita. Ya. Apakah kita akan tetap di atas tauhid atau menyimpang dari tauhid. Oleh karena itu, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza kanat hadhil ayatu fi man wafaqahum bilisanihi. Ayat ini apabila ditujukan kepada orang yang lisan mereka, yaitu para sahabat, berkesesuaian. Lalu bagaimana dengan orang selain mereka? Ya. Para sahabat yang sudah
ditegaskan mereka adalah manusia-manusia terbaik, masih diperingatkan, yaitu turunnya surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Bagaimana lagi orang yang selain mereka, tentu lebih layak untuk diingatkan. Idza kana hadzal wa'idu fi haqqi man wafaqal kuffar bi lisani min ghairi ikrahi liya'isa ma'ahum fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihi dunyawiyati. Ya. Ayat yang ke-10 surat Al-Ankabut selain menjadi teguran kepada para sahabat yang meminta rukhsah ketika mereka diuji dalam perkara akidah, maka ayat ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang menyetujui kekafiran dengan lisan-lisannya tanpa ada kebencian, hidup bersama dengan mereka. Ya. Jadi hendaknya seorang mukmin dia mencari lingkungan yang di sekelilingnya adalah orang-orang saleh. Jangan sampai ia menyengaja hidup bersama dengan orang-orang kafir yang mana akidahnya bisa terkikis, tererosi. Akidahnya bisa rusak. Ya, kalau ada kemampuan, ya carilah lingkungan yang jauh dari orang kafir. Ya, orang yang lisannya menyetujui ya, orang-orang kafir, ya, mengucapkan selamat hari raya mereka, bahkan mendukung ibadah mereka, memberikan penjagaan kepada mereka, maka diancam dengan ayat ini. Ya. Disindir dengan ayat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Bagaimana lagi dengan orang yang perbuatannya mencocoki orang-orang kafir hanya karena manfaat duniawiyah, tentu lebih layak untuk diancam. Ya. Dan tentu saja Allah SWT dengan kebijaksanaannya tidak mungkin memberikan ujian kepada para hambanya melebihi batas kemampuannya. Ya, para sahabat dibandingkan dengan keimanan kita sangat jauh. Ya, mereka adalah orang-orang yang keimanannya sangat tinggi. Tentu ujiannya juga tinggi, berat ujiannya. Ya. Dan Allah Maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan ujian dan siapa yang tidak. Ya. Dan Allah Maha tahu ujian itu yang diberikan kepada para hambanya, pasti hambanya mampu untuk lolos dari ujian tersebut. Ya, setiap orang diberikan kemampuan oleh Allah SWT sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, barangkali ini saja yang menjadi tambahan dari Al-Mawdi' Utsani, pelajaran penting yang kedua, yaitu sampai matan yang ke-25. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.